Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan kerisauan Bapak Ibu honorer dengan informasi penghapusan pada tanggal 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi penting yang perlu saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasinya sangat menggembirakan Bapak Ibu honorer tanah air. Katanya jutaan tenaga honorer batal menangis massal. Presiden Jokowi janjikan 4 kabar baik ini menjelang November kelabu. Jadi Presiden Jokowi menguatkan mental Bapak Ibu honorer. Simak terus informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nasib tenaga honorer menjelang November 2023 terus menjadi bidikan khusus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas. Mengingat status tenaga honorer pada November 2023 nantinya bakal dihapus untuk selama-lamanya oleh pemerintah. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh masyarakat, terlebih oknum honorer sendiri. Pasalnya, pemerintah menginginkan supaya status para pegawai pemerintah hanya dua saja, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Lantas, seperti apa langkah pemerintah untuk memberikan kejutan kepada tenaga honorer menjelang penghapusan pada November 2023? Ikuti terus informasinya, Bapak Ibu ya. Adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menuntaskan permasalahan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Sebab menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sapaan akrabnya, peran tenaga honorer di pemerintahan begitu besar selama ini. Pengabdian, pengorbanan, serta jasa para honorer sangat luar biasa dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Terlebih Menpan RB, Menteri Anas mengaku bahwa Presiden Jokowi mewanti-wanti kepada lembaganya agar mengurus nasib honorer lebih baik mungkin. Jadi ini adalah himbauan Presiden Jokowi kepada pemerintahannya, kepada lembaganya, supaya semua instansi itu mengurus nasib honorernya sebaik mungkin. Jadi di sini disampaikan bahwa kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini. Karena di daerah kalau tidak ada honorer di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik. Dan itu adalah suatu hal yang benar. Kalau tidak ada honorer maka pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah benar-benar lumpuh. Dilihat bahwa di sisi lain, ya semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah hampir 50-50 keadaan pegawainya, yaitu hampir 50% honorer dan juga selebihnya adalah PNS juga P3K. Jadi beberapa sisi lumpuh pelayanan publik. Karena memang aparatur sipil negara sangat terbatas jumlahnya, demikian juga dengan kemampuannya pada bidang-bidang tertentu. Ini ucap Menpan RB Anas pada rapat dengan Komisi 2 DPR RI, dikutip Klik Pendidikan dari YouTube dari YouTube H Pasaribu Channel pada Selasa 30 Mei 2023. Jadi ini baru saja Bapak ya, baru saja semalam per Mei 30 2023. Lantas apa saja bentuk keseriusan pemerintah memberikan kejutan baik kepada tenaga honorer tahun 2023 tahun ini? Pertama, bertemu pimpinan daerah.
Menteri Anas menambahkan bahwa pihaknya menggodok pertemuan dengan kepala daerah di Indonesia untuk mencapai formula baru berkaitan dengan penghapusan status honorer di tahun 2023 tahun ini. Tentu tujuan Anas dalam rangka mencari solusi terbaik, terutama hubungannya honorer di pemerintah pusat maupun daerah nantinya. Sekarang kami juga sedang jalan dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik paling aman tutur ex Bupati Banyuwangi itu, yaitu Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kemudian, tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau tidak membengkak anggaran APBN. Untuk kelancaran program penghapusan status honorer, pemerintah juga memastikan bahwa tidak akan membebani anggaran dari negara, baik APBD, demikian dengan APBN. Tidak ada PHK massal. Yang lebih menggembirakan Bapak Ibu honorer, adanya kepastian dari pemerintah soal langkah penghapusan status honorer tanpa pemberhentian secara massal, bahkan kemungkinan pengangkatan yang luar biasa. Jadi tidak ada PHK massal tambahnya lagi. Ini memang tidak mudah, tapi insya Allah mulai kelihatan titik penyelesaian masalahnya, pungkas Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jadi Bapak Ibu honorer yang saya hormati, inilah informasi terkini terkait dengan apa dan bagaimana kepedulian Presiden kepada nasib honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana ada 4 poin penting yang telah disampaikan di sini, yaitu terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Kemudian kita hubungkan dengan informasi sebelumnya bahwa Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia telah memberi mandat atau instruksi kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk mencari jalan tengah terbaik dalam hal penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Ingat bahwa banyak hal yang dibahas, tapi ingat poin pentingnya yaitu sudah bertemu dengan para pimpinan daerah melalui asosiasi, yaitu APPSI, APKASI, dan APEKSI. Demikian dengan hal lain, yaitu dalam hal penyelesaian honorer tidak akan membebani anggaran negara atau APBN. Yang seterusnya tidak bakal ada PHK massal atau pemutusan hubungan kerja secara massal bagi honorer, malah yang dipikirkan oleh pemerintah adalah pengangkatan honorer sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi itulah informasi Bapak Ibu, ini katanya memang tidak mudah, tetapi insya Allah mulai kelihatan titik terang penyelesaian permasalahan tenaga honorer di Indonesia di tahun 2023 tahun ini, dan diupayakan sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.